pelaksanaan tes penyisian babak satunya ini gitu. Nah, karena ini sudah mulai pukul 8 lebih 15 ya, dari rencana awal kami melaksanakan TM pukul 8, kami akan langsung mulai saja. Ya, baik. Belum saya lanjutkan, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ito. Ya, saya selaku seksi pendaftaran sekaligus seksi IT pada lomba MSI tahun ini. Ya, jadi saya akan menjelaskan bagaimana teknis dan persiapan ya untuk melaksanakan penyisian tahap 1. Nah, berikut timeline untuk kegiatan MSI untuk tahun ini gitu. Jadi seperti yang diketahui oleh para peserta, kemudian Bapak Ibu guru pendamping dan para orang tua ya. Jadi SMA Taruna Nusantara ini sudah rutin setiap tahun mengadakan lomba bernuansa akademik, yaitu namanya adalah lomba matematika, sains dan bahasa Inggris, di mana lomba ini melombakan secara akademik siswa-siswa SMP untuk mengerjakan soal yang terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, dalam artian di sini IPA yang dimaksud di sini adalah eh, biologi dan fisika. Ya. Nah, lomba ini untuk tahun ini dilaksanakan dengan timeline seperti berikut, yaitu pada tanggal 18 Agustus dimulai pembukaan pendaftaran, kemudian ditutup pada tanggal 6 Oktober kemarin. Lalu hari ini tanggal 10 Oktober dilaksanakan technical meeting dan uji coba secara mandiri oleh para peserta. Kemudian siang nanti juga akan dilaksanakan simulasi ya. Karena pagi ini mungkin banyak beberapa peserta yang tidak bisa ikut, jadi simulasi kami atur mulai pukul siang nanti. Kemudian pukul 12 maaf tanggal 12 Oktober yaitu babak penyisiannya, penyisian tahap 1, kemudian eh, tanggal 14 itu nanti akan diumumkan hasil penyisian tahap satunya, sehingga di tanggal 26 Oktober nanti peserta harus hadir ya, harus hadir di kampus SMA TN untuk melaksanakan babak penyisian tahap 2. Jadi untuk penyisian tahap 2, semifinal dan final ini dilakukan dalam waktu yang sama, dalam satu hari yang sama, yaitu di tanggal 26 Oktober 2025. Secara offline di kampus SMA TN. Ya, jadi penyisian tahap 1 ini secara teknis adalah dilaksanakan secara daring atau secara online menggunakan Zoom ya, dan menggunakan aplikasi yang kita siapkan. Kemudian bentuk soalnya adalah pilihan ganda dengan kriteria penskoran yaitu benar +3, salah -1, kemudian jika tidak menjawab maka 0. Lalu jumlah soalnya adalah 30 soal matematika, 20 soal fisika, 20 soal biologi, dan 30 soal bahasa Inggris. Nah, untuk soal bahasa Inggris ini sendiri nanti akan terbagi menjadi 2 section, yaitu ada section listeningnya selama 15 menit. Nah, tapi untuk total durasi keseluruhan adalah 90 menit. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah tanggal 12 Oktober ya, jadi besok Minggu. Nah, untuk pembagian sesinya ya, pelaksanaan tes dilaksanakan 2 sesi, yaitu sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 itu dilaksanakan pukul 7 sampai 9, kemudian sesi 2 itu pukul 9.30 sampai 11.30.
Nah, pembagian sesi dapat dilihat di mana? Pembagian sesi dapat dilihat di dashboard aplikasi yang akunnya sudah dikirimkan melalui email. Begitu. Nah, dari hasil penyisian ini diambil 200 peserta terbaik untuk melanjutkan ke babak penyisian kedua atau ke babak berikutnya. Nah, berikut rincian untuk kegiatan penyisian tanggal 12 yaitu peserta diharapkan pukul 7.00 sudah hadir di Zoom ya. Kemudian selama 15 menit akan dilaksanakan pembacaan tata tertib dan presensi kehadiran peserta. Lalu pukul 7.15 sampai 7.30 peserta diberi kesempatan untuk persiapan masuk ke sistem aplikasi yang untuk mengerjakan. Baru kemudian 7.30 sampai pukul 9.00 selama 90 menit peserta melaksanakan pengisian tahap 1. Nah, harap diperhatikan waktu ini karena tidak ada penambahan atau perubahan waktu, terutama untuk peserta yang datangnya terlambat. Jadi peserta yang datang terlambat otomatis nanti akan berkurang waktunya. Ini untuk yang sesi 1, kemudian berikut rincian untuk sesi 2, yaitu pukul 9.30 sampai 9.45 persiapan ya, kemudian 9.45 sampai pukul 10.00 masuk ke sistem webnya, baru pukul 10 sampai 11.30 selama 90 menit dilaksanakan penyisian tahap 1 untuk sesi yang kedua. Seperti itu. Nah, kemudian spesifikasi perangkat apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah peserta diwajibkan menyiapkan satu perangkat berupa PC atau laptop dengan spesifikasi yaitu sistem operasinya Windows atau Mac, ya, Windows atau Mac. Kemudian terinstall aplikasi Explorer ya, contohnya seperti Microsoft Edge, Safari, Chrome, Opera, Firefox dan seterusnya. Artinya terinstall aplikasi untuk browsing, untuk membuka website. Kemudian kriteria yang berikutnya yaitu harus terhubung dengan jaringan internet gitu. Harus terhubung dengan jaringan internet dan pastikan internet yang Anda gunakan stabil. Kemudian perangkat yang kedua harus disiapkan adalah perangkat yang kedua yaitu boleh mobile ya. Jadi boleh aplikasi, boleh perangkat mobile seperti handphone, tablet, ataupun laptop dan atau PC juga boleh ya. Dengan spesifikasi minimal yaitu RAM 23 memiliki kamera SIM operasinya, lalu minimal memiliki ruang 033 dan memiliki sambungan koneksi ya, minimal 3G atau 4G. Ya, nah ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk Zoom. Jadi perangkat mobile ini digunakan untuk Zoom di eh, pengawasan ya. Jadi di di ruang pengawasannya. Sehingga aplikasi PC atau laptop yang digunakan itu digunakan untuk mengerjakan soal, sedangkan untuk sambungan Zoom-nya menggunakan perangkat satunya lagi. Nah, peserta diharapkan dapat menyediakan cadangan keelektrikan, internet, atau kuota paket data. Jadi kami tidak mentolerir atau tidak memberikan dispensasi apapun terhadap peserta yang mungkin listriknya mati atau internetnya mati gitu ya. Jadi kami hanya menyediakan waktu pukul selama 90 menit itu ya. Nah, ketika terjadi kendala itu menjadi resiko dari para peserta. Kemudian yang keempat, peserta menyiapkan headset atau headphone. Nah, ini opsional ya. Tapi ini kami sarankan untuk peserta yang nanti tesnya itu dilaksanakan di satu ruangan yang dipakai untuk bersama-sama gitu ya. Contoh misalkan ada satu sekolah yang rombongan gitu ya, lalu mungkin mengerjakannya di lab komputer. Nah, tentunya kan nanti ketika listening itu kalau tidak pakai headphone kan akan saling mengganggu gitu ya. Nah, disarankan seperti itu. Tapi kalau Anda di rumah atau mungkin di tempat atau di ruang yang hanya ada Anda sendiri, headphone ini menjadi opsional, tidak di- dan headphone ini hanya boleh digunakan hanya saat sesi listening saja. Ketika sesi listening selesai, Anda tidak boleh menggunakan headphone lagi. Jadi harus ketika sesi listening saja. Kemudian tata tertib peserta, yaitu
Peserta wajib menggunakan dua perangkat, yaitu satu perangkat untuk mengerjakan soal, yaitu PC atau laptop. Lalu untuk Zoom bisa menggunakan perangkat satunya lagi. Dengan posisi kamera diletakkan dari samping peserta. Ya, dengan ketentuan layar laptop atau komputer terlihat dan bagian tubuh atau bagian wajah dari peserta juga terlihat. Seperti itu. Kemudian kedua, peserta wajib memakai seragam sekolah saat melaksanakan penyisihan. Nah, seragam sekolahnya apa? Kami sarankan seragam OSIS. Tapi jika ada sekolah yang mungkin tidak menerapkan ketentuan seragam OSIS, boleh menggunakan seragam identitas sekolah. Jadi pada intinya adalah seragam yang memang sudah ditentukan oleh sekolah. Ketiga, peserta wajib join Zoom 30 menit sebelum babak penyisihan dimulai, supaya memberikan waktu kepada pengawas untuk melakukan presensi. Nah, sesuai ketentuan tadi pukul 7.00 maksimal para peserta sudah masuk ke dalam Zoom. Lalu peserta wajib menyalakan kamera dan mikrofon Zoom selama babak penyisihan berlangsung. Jadi kamera dan mikrofon harus menyala. Jadi perangkat Zoom-nya yang digunakan untuk Zoom, kamera dan mikrofonnya tidak boleh di-mute. Harus dinyalakan dan kameranya juga harus menyala. Itu. Nah, di luar nanti misalkan ada peserta yang mematikan mikrofon atau mematikan kamera, nanti pertama akan mendapat peringatan, kedua jika peringatan itu tidak diindahkan, maka akan kami diskualifikasi. Yang kelima, peserta hanya diperbolehkan menggunakan headset atau headphone ketika sesi listening. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, headset atau headphone yang opsional tadi ya, hanya boleh digunakan ketika sesi listening. Nah, ketika sesi listening berakhir, semua peserta harus melepas dan tidak boleh menggunakan. Kemudian nomor 6, peserta tidak diperbolehkan mendapat bantuan jawaban dari pihak lain dan apabila diketahui ada peserta mendapat bantuan jawaban dari pihak lain, maka peserta tersebut akan didiskualifikasi. Nah, tentunya ini nanti akan diamati oleh Bapak Ibu pengawas ya. Jika pengawas menemukan atau melihat indikasi peserta melakukan kecurangan ya dan dilakukan peneguran di sana, tapi kalau tidak diperbaiki maka langsung akan kami diskualifikasi. Nah, kemudian ini contoh penempatan posisi peserta dan kamera ya. Jadi itu ada yang dilingkari merah, itu adalah handphone. Jadi di sini diambil contoh adalah perangkat untuk mengerjakannya menggunakan komputer, lalu perangkat eh, Zoom-nya menggunakan HP. Nah, HP-nya itu diletakkan posisinya di samping ya, boleh di samping kanan, boleh di samping kiri gitu ya. Tapi agak membelakangi supaya layar komputernya bisa terlihat. Nah, ketika layar komputernya terlihat dan wajah atau penggunanya terlihat gitu ya, pesertanya terlihat, berarti sudah benar. Nah, nanti penempatan ini akan dipandu juga oleh pengawas. Jadi pastikan penempatan posisinya sudah baik dan benar. Nah, alurnya adalah kurang lebih seperti ini. Nanti akan kami demokan ya alurnya. Yang pertama, para peserta nanti buka email terlebih dahulu, lalu di email sudah ada petunjuk dan panduannya. Lalu peserta diminta untuk login ke alamat ini ya. Nah, ini sudah tercantum di email. Kemudian setelah berhasil login ke dashboard ini, peserta membuka menu daftar akun tes peserta. Nah, jadi nanti kalau ada yang kemarin mendaftarkan satu email untuk 20 peserta, ya nanti akan muncul 20 peserta di sini. Akan muncul 20 peserta di sini. Gitu. Nah, nanti setelah muncul akunnya, nah silahkan nanti kalau untuk yang perorangan ya berarti hanya muncul satu ya. Nah, akun itu nanti dipakai untuk login ke aplikasi testingnya. Aplikasi testingnya itu ada di halaman msi-cbt.tarunanusantara.sj.id. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian para peserta setelah login, berikutnya nanti tinggal mengikuti menu-menu yang ada di sana. Seperti itu. Nah, ada satu step lagi yaitu peserta wajib mengisi fakta integritas. Ya, nah setelah mengisi fakta integritas baru nanti menu uji cobanya itu muncul atau menu tesnya muncul. Ya, begitu juga menu Zoom-nya. Ya, jadi
link Zoom untuk pengawasan besok itu bisa diaksesnya di aplikasi yang ini di msi-cbt.tarunasutera.co.id. Jadi nanti peserta tinggal klik link Zoom-nya, kemudian setelah masuk nanti tinggal mengikuti arahan dari pengawas. Gitu. Nah, kemudian terkait pengunggahan foto dan kartu pelajar, silahkan para peserta untuk bisa men-scan barcode ini, lalu membuka link ini. Ya, di sana nanti diminta untuk memasukkan email, kemudian nama peserta, eh, email dan ini ya, maaf, email dan eh, apa, username test ya, username test itu yang bisa dilihat di sini nanti, ya. Nah, username test setiap siswa, jadi nanti karena setiap siswa punya username yang berbeda-beda, jadi nanti diunggah username-nya di sini, kemudian masukkan kartu peserta, kartu pelajar dan foto, diunggah di sini. Nah, begitu. Nah, sekaligus sebelum saya tutup ini saya akan coba demokan bagaimana proses dari awal ya, proses dari awal. Nah, baik sebentar saya share screen dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi sebelumnya seluruh peserta kemarin sudah mendapatkan kiriman email seperti ini, pemberitahuan ya. Jika email yang digunakan atau dipakai untuk mendaftar di loket.com itu valid, pasti nanti akan terkirim di sini. Ya, nah isinya adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada informasi tentang technical meeting, kemudian ada informasi tentang simulasi ya. Simulasi dilaksanakan siang nanti pukul 13.30 ya, melalui portal ini. Nah, jadi nanti peserta saat simulasi cukup langsung buka msi-cbt.tarunasutera.sj.id ini. Nanti di sana akan ada link Zoom-nya dan akan ada eh, apa namanya daftar tesnya gitu ya. Nah, setelah itu babak penyisian sama seperti simulasi ya, hanya waktunya disesuaikan ya. Nah, pembagian sesi itu nanti Anda para peserta bisa lihat di aplikasi yang daftar MSI LKIP itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian bawah ada pemberitahuan seperti ini, akun tes peserta. Nah, silakan peserta nanti bisa buka terlebih dahulu ini, linknya ini. Nah, akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Ya, nah setelah muncul seperti ini Anda bisa masukkan yang tertera di sini ya, username-nya apa, gitu ya, username di sini. Kemudian masukkan password sesuai dengan yang dikirimkan. Nah, jika berhasil nanti akan masuk ke halaman dashboard seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini ada keterangan link technical meeting, lalu link simulasi. Nanti ini tinggal dibuka. Nah, halamannya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian peserta nanti tinggal langsung klik menu daftar akun tes peserta. Nah, daftar akun tes peserta, nanti di sini akan muncul keterangan ya, nama pesertanya, kemudian tanggal lahir, kemudian username, ya, eh, dan password yang dipakai untuk login di sini nanti. Untuk login di sini, gitu ya, untuk login di sini. Begitu, jadi ini kita bisa copy, gini ya, kita bisa copy di sini. Nah, nanti akan berhasil seperti ini. Ya, akan muncul ada upcoming event fakta integritas ini. Ya. Nah, kemudian pembagian sesi dapat dilihat di sini. Ya. Nah, ini sesinya. Berarti sesi satu. Kalau dua berarti nanti sesi dua. Sesi satu itu berarti pukul 7.00, sesi dua pukul 9.30. Gitu. Ya. Tentunya nanti sesi ini juga akan berhubung dengan aplikasi yang di sini. Artinya kalau Anda tidak sesuai sesinya, maka kuis tidak akan muncul. Atau set tesnya itu tidak akan muncul. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya apa? Kita bisa klik menu My Course di atas ya.
My Course di atas. Kemudian kita pilih yang penyisian MSI 2025. Nah, di sini. Nah, tahap pertama adalah kita diwajibkan mengisi fakta integritas. Ya, wajibkan mengisi fakta integritas. Cara mengisinya cukup klik ya, gitu ya, kemudian simpan. Kalau sudah, kita bisa kembali lagi ke awal tadi, baru nanti link tesnya akan muncul di sini. Nah, untuk link tes dan link Zoom baru bisa diakses nanti ketika jadwal simulasi. Ketika jadwal simulasi. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu penjelasan untuk technical meeting kali ini. Selanjutnya, selanjutnya saya akan coba jawab beberapa Q&A ya, atau pertanyaan yang sudah masuk di sini ya. Oke, nah, ini ada pertanyaan dari Zivia. Eh, Nanti nomor pesertanya dapat dari mana, Kak? Ya, tadi sudah saya jelaskan nomor peserta setelah Anda buka email, Anda login di dashboard tadi, nanti nomor peserta bisa dilihat di daftar pesertanya, ya. Terus ngirim kartu pelajarnya juga tadi sudah saya sampaikan. Zoom ini nanti sudah kami rekam ya, nanti akan kami unggah ulang di link YouTube. Link YouTube-nya nanti akan kami share di grup. Nah, kemudian ada yang bertanya ya, kemarin waktu daftar itu bertiga sekaligus gitu ya, menggunakan email sama. Nah, lalu yang teman berdua tidak dapat email. Nah, ini memang benar, jadi emailnya karena hanya satu yang terdaftar, maka yang dapat hanya satu. Tapi nanti Anda bisa lihat di menu dashboardnya tadi untuk melihat daftarnya. Jadi, melalui email Anda bisa lihat akun teman yang lain. Nanti Anda bisa berikan ke teman yang lain. Kemudian Kak, dua perangkat itu maksudnya komputer dengan HP atau bisa HP dengan tablet. Nah, mohon maaf ini harus dengan komputer ya. Karena kami memiliki spesifikasi minimal layar yang bisa digunakan untuk mengerjakan tes adalah layar 11 inci. Jadi kami tentukan bahwa perangkat yang digunakan untuk mengerjakan adalah PC, laptop, atau komputer. Sedangkan satu perangkat lagi bisa menggunakan handphone. Kemudian nah, ini ada pertanyaan juga, mendaftarkan atas nama murid saya, tetapi yang terdaftar nama saya. Bagaimana cara menggantinya? Nah, ini kalau untuk mengganti, silahkan nanti lapor melalui nomor WA MSI yang tertera ya, untuk melaporkan pergantian data. Oke, ini ada pertanyaan juga. Apakah saat simulasi peserta dapat menggunakan kertas buram atau mungkin saat mengerjakan ya menggunakan kertas buram? Ya, boleh ya diizinkan dengan syarat di apa kertas buramnya itu benar-benar kosong ya, tidak ada jawaban dari yang lain. Untuk simulasi nanti akan dijelaskan saat simulasi ya. Jadi untuk sekarang para peserta belum bisa mengakses simulasi, nanti simulasi baru bisa diakses pukul 13.00. Yes.
Ya, ada pertanyaan juga, kamera atau mikrofon yang wajib hidup itu yang di HP kan? Ya, betul. Jadi zoomnya ini hanya satu ya. Jadi komputer yang para peserta gunakan itu tidak untuk zoom. Ya, zoomnya itu yang di HP atau yang di tablet atau di perangkat satunya yang posisinya ada di samping. Nah, itu mikrofon dan kameranya harus menyala. Nah, nanti seluruh informasi para peserta bisa buka di email ya, informasinya. Untuk simulasi, apakah boleh menggunakan pakaian bebas? Boleh ya, kalau untuk simulasi boleh, tapi untuk penyisian besok harus menggunakan seragam. Kemudian ada pertanyaan juga, mohon info jika membeli lebih dari satu, apakah sisinya berbeda? Lalu untuk fakta integritas, apakah bisa diisi di hari sebelum pelaksanaan? Boleh. Untuk fakta integritas boleh diisi dari sekarang ya. Tapi untuk kuisnya akan tetap tampil saat jam simulasi nanti dan zoomnya. Kemudian jika membelikan lebih dari satu akun, ya nanti akunnya akan teracak ya. Ada yang mungkin bisa dapat sesi satu, ada yang bisa dapat sesi dua. Kemudian untuk simulasi jika tidak bisa hadir, ya ini ada pertanyaan. Untuk simulasi nanti siang, anak kami tidak bisa ikut karena masih ada kegiatan sekolah. Bagaimana? Nah, tidak masalah ya. Simulasi ini sifatnya tidak wajib, tapi dianjurkan untuk memudahkan peserta supaya nanti tidak terkendala masalah di hari hanya. Nah, walaupun nanti tidak bisa simulasi sesuai waktu, nanti cara pengerjaannya tetap bisa diakses. Itu hanya pendampingan secara Zoom saat simulasi itu hanya dilakukan pukul 13.30 sampai 14.30. Nah, jika si peserta ingin melakukan simulasi di malam hari, bisa tetap dilakukan, tapi tanpa pendampingan. Lalu, kalau kartu pelajar hilang, apakah dapat diganti surat keterangan sekolah? Boleh ya. Jadi, surat keterangan sekolah boleh menggantikan kartu pelajar. Kemudian ada pertanyaan juga, Kak, berarti untuk sesi dipilih dari panitia ya, bukan dari kita. Ya, betul. Jadi, penentuan sesi itu sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian ada pertanyaan juga, Pak, ini pelaksanaannya kan memakai baju sekolah. Apakah untuk melaksanakannya harus di sekolah atau boleh di rumah saja? Untuk penggunaannya, eh, pelaksanaan tesnya peserta boleh di mana saja, tidak harus di sekolah. Ya, boleh di rumah atau di tempat lain yang peserta nyaman gitu ya, tapi menggunakan seragam. Dan ada pertanyaan lagi, apakah mata pelajaran yang dikerjakan tiga sekaligus atau satu persatu? Nah, ini mengerjakannya langsung sekaligus ya. Kecuali untuk sesi listeningnya. Kalau untuk sesi listening, ini nanti akan ada waktu tersendiri.
serempak ya untuk seluruh peserta. Lalu nanti setelah sesi listening selesai, baru nanti masuk ke sesi berikutnya. Saya rasa seluruh, oh ya ini ada eh, pertanyaannya, apabila ada kendala WiFi atau mati lampu bagaimana Pak? Nah ini menjadi tanggung jawab peserta masing-masing ya. Apa dari panitia intinya peserta harus menyalakan Zoom dan mengikuti tesnya sesuai dengan jadwal. Jadi kalau saat jadwalnya kok ada kendala listrik, ya itu menjadi resiko dan tanggungan dari peserta. Nah, kurang lebih semua pertanyaan yang sudah disampaikan tadi sudah terjawab ya secara umum. Jadi setelah ini silahkan para peserta dapat mulai membuka kembali emailnya. Kemudian kalau ada peserta yang menggunakan email yang secara bersama ya, jadi pendaftarannya itu menggunakan satu email tapi untuk mendaftarkan 5 atau 6 gitu ya, atau 6 peserta gitu atau mungkin lebih gitu ya. Nah, itu nanti emailnya hanya ada satu, yaitu dikirimkan ke email yang mendaftarkan di loket.com. Kemudian di dalamnya nanti bisa dilihat daftar pesertanya ya. Dilihat ada akun untuk masuk ke dashboardnya, lalu dari dashboard itu bisa dilihat daftar pesertanya. Kalau pesertanya ada 10 ya nanti akan tampil 10, ada username-nya, ada password-nya, ada pembagian sesinya. Seperti itu. Kemudian untuk bagian profil, oh ya ini sudah ya tadi ya. Nah, untuk mungkin kalau ada peserta yang belum merasa mendapatkan email, nanti bisa kirim WA ya, kirim WA ke nomor WA MSI dengan mencantumkan nama peserta, lalu email dan asal sekolahnya. Nanti akan kami cek terlebih dahulu di daftar pesertanya apakah ada atau tidak. Itu kalau eh, ada nanti akan kami ulang untuk emailnya. Oke, saya rasa semua sudah terjawab ya. Karena banyak pertanyaan sebenarnya, cuman saya lihat pertanyaan masih sama ya tentang hal yang sama. Jadi setelah ini silahkan para peserta untuk login ke akun dashboardnya masing-masing yang dikirim ke email, kemudian dilihat daftar peserta, daftar akunnya ya. Lalu untuk yang mendaftarkan secara kolektif silahkan bisa melihat dan mendistribusikan akunnya ke para peserta sehingga nanti siang bisa digunakan untuk simulasi. Seperti itu. Ya, baik ya. Untuk rekaman kali ini nanti akan kami bagikan melalui email lagi ya untuk linknya. Nanti peserta silahkan bisa lihat atau silahkan para peserta bisa ikuti eh, Instagram MSI LKIP ya. Nanti segala informasi akan dibagikan di sana juga gitu ya. Atau silahkan para peserta juga bisa lihat nanti di profil info ya di WA-nya MSI LKIP. Nanti untuk link eh, apa YouTube rekaman ya dari Zoom ini akan kami bagikan di sana. Ya, jadi cukup sekian ya untuk technical meeting kali ini. Terima kasih atas partisipasi dari para peserta ya, baik guru, pendamping ataupun orang tua, pendamping. Saya ucapkan terima kasih dan sekaligus mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan mohon maaf juga ya ketika bertanya mungkin melalui WA-nya MSI respon kami mungkin ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kami mohon maaf karena keterbatasan petugas ya sehingga kami dapat membalas itu tidak langsung ya. Tapi insya Allah setiap pesan yang masuk akan kami balas gitu ya. Jadi terutama untuk
peserta-peserta yang memang mengalami kendala tidak mendapatkan email atau akun dan seterusnya. Baik, seperti itu, kami akhiri ya untuk tactical meeting kali ini. Untuk selanjutnya jika ada kendala dan permasalahan silahkan bisa disampaikan melalui WA dan seluruh informasi hasil TM kali ini akan kami share di grup yang sudah para peserta join ya. Nanti akan kami share di sana. Begitu. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.